Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang automation system yang selanjutnya, yaitu tentang mekatronika 2. Jadi mekatronika itu di penggunaannya dibagi menjadi 3. Pertama, control system, automatic system, automatic control system. Control system dibagi menjadi open loop CS control system dan closed loop control system. Untuk automatic system dibagi menjadi 2, discrete dan continuous. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas pada materi kali ini. Control system ataupun sistem kontrol adalah kombinasi komponen listrik, mekanik, termal, atau hidrolik yang bertindak bersama untuk mengendalikan, memerintah, dan mengatur keadaan dari suatu sistem. Bagian dari sistem kontrol, yang pertama sistem, sebuah susunan komponen-komponen fisik yang saling terhubung dan membentuk satu kesatuan untuk melakukan aksi tertentu. Contoh, tubuh, pemerintah, atau motor. Kontrol, mengatur, mengarahkan, ataupun memerintahkan. Kontrol sistem, bagian-bagian dari kontrol sistem yang pertama yaitu input, set point, reference, respon sistem yang diinginkan, kemudian output, respon sistem yang sebenarnya, plan, objek yang dikontrol. Contoh sistem kontrol elevator. Elevator ataupun lift zaman dulu dikendalikan oleh pemegang tali atau operator lift. Pada gambar tali dipotong untuk menunjukkan sebuah rem yang aman. Inovasi dari lift zaman dulu. Dual lift ataupun elevator yang digunakan di Grande Arche Paris dikendalikan oleh sebuah motor, di mana setiap motor gerakannya saling berlawanan. Pada zaman sekarang, lift ataupun elevator adalah full otomatis, menggunakan sistem kontrol untuk mengendalikan posisi dan kecepatan. Gambar yang pertama yaitu elevator zaman dulu. Kemudian gambar yang kedua elevator zaman sekarang. Sistem kontrol kita dapat divisualisasikan pada diagram floor versus time. Jadi pada elevator respon dan input command akan semakin meningkat ready state, steady state respon diam, steady state error meningkat, akan menyebabkan time semakin lama floor-nya akan naik, transient respon. Input lantai 4, output elevator respon, lantai-lantai yang dilewati elevator, transient respon, steady state respon, steady state error. Macam-macam diagram blok dan komponen-komponennya. Input, plan ataupun proses, kemudian menjadi output. Diagram blok open loop control system. Keterangan, input biasanya berupa sinyal ataupun sejenisnya masuk dan kemudian diproses oleh sistem yang menghasilkan output berupa suatu mekanisme mesin. Macam-macam diagram blok dan komponennya. Yang kedua yaitu contoh diagram blok closed loop control system. Ketika di input itu ditambahkan sebuah yang berupa sinyal masuk menuju error detector sebagai pembanding, kemudian masuk ke dalam proses dan keluar melalui output. Tetapi sebelum sinyal yang keluar dari proses kembali lagi menuju error detector ataupun feedback. Diagram blok closed loop control system with sensor, ditambahkan sensornya. Diagram blok control system lengkap. Nah, jadi kita kayak input, sensor, input, kemudian akan disensor. Nah, ketika berjalan itu kontrol atau aktor menjalankan mesin, plan, proses. Nah, sebelum di output itu akan difilter lagi sensornya. Nah, diagram blok lengkap kontrol sistem. Nah, seperti pada lihat gambar, sangat lengkap sekali ya. Variabel yang dikontrol nih, variabel aktual yang diawasi dan dijaga pada nilai tertentu yang diinginkan di dalam proses. Variabel yang diukur, kondisi dari kontrol variabel pada saat tertentu dalam pengukuran. Sensor, mengukur kontrol variabel menghasilkan sinyal output yang mewakili statusnya. Sinyal feedback itu output dari measurement device, alat pengukuran. Set point, nilai dari kontrol variabel yang diinginkan. Variabel yang dikontrol.
Kemudian error detector, pembanding set point dengan sinyal feedback dan menghasilkan sinyal output yang sesuai dengan perbedaan tersebut. Sinyal error output dari error detector. Kemudian controller, otak dari mesin tersebut. Ia menerima error sebagai input dan menghasilkan sinyal kontrol yang menyebabkan variabel kontrol menjadi sama dan set point dengan set point. Aktuator, otot dari sistem tersebut, penggerak. Ini adalah alat yang secara fisik melakukan keinginan kontroler dengan suntikan energi tertentu. Variabel yang dimanipulasi, besaran fisik yang merupakan hasil dari kerja yang dilakukan aktuator. Plan ataupun proses tertentu yang dikontrol oleh sistem. Disturbance ataupun gangguan, faktor pengganggu, penyebab perubahan pada variabel yang dikontrol. Open loop control system, satu sistem kendali yang keluarannya tidak terpengaruh terhadap aksi kendali disebut sistem loop terbuka. Dengan kata lain, sistem kendali loop terbuka tidak dapat digunakan sebagai perbandingan umpan balik dengan masukan, feedback, dan input. Dalam suatu sistem kendali loop terbuka, keluaran tidak dapat dibandingkan dengan masukan acuan. Jadi setiap masukan acuan berhubungan dengan operasi tertentu, sehingga tetapan dari sistem tergantung pada kalibrasi. Kelemahan sistem kendali terbuka ini adalah jika ada gangguan, maka sistem kendali loop terbuka tidak dapat melaksanakan tugas seperti yang diharapkan. Sistem kendali loop terbuka dapat digunakan hanya jika hubungan antara masukan input dan keluaran output diketahui dan tidak terdapat gangguan internal maupun eksternal. Contoh dari sistem kendali loop terbuka ini adalah mesin cuci, di mana perendaman, pencucian, dan pembilasan dalam mesin cuci dilakukan atas basis waktu. Mesin ini tidak mengukur sinyal keluaran, yaitu tingkat kebersihan pakaian. Nah, contohnya becak motor itu open loop control system BEMO. Inputnya ya berupa kedalaman gas, akselerator pada stang becak motor untuk dikendalikan oleh manusia. Proses plan berupa mekanisme motor bakar output mesinnya, dan outputnya ya BEMO bergerak. Di sini tidak ada feedback, jadi kita tidak tahu apakah terjadi error antara input yang berupa akselerator tadi gas pada stang dan juga perputaran roda. Itu terjadi langsung melalui pergerakan mesin yang berupa plan mekanisme motor bakar. Nah, sekarang kita ke closed loop control system, sistem kontrol terbuka. Pengendalian feedback sering disebut sebagai sistem kontrol tertutup. Pada sistem kendali umpan balik, sistem mempertahankan hubungan yang tertutup antara keluaran output dengan beberapa input. Dengan cara membandingkan mereka dan selisih yang dihasilkan akan digunakan sebagai alat kendali. Pada sistem kendali tertutup ini, sinyal kesalahan yang bekerja yaitu perbedaan antara sinyal masukan input dan sinyal feedback, yang mungkin sinyal keluarannya sendiri outputnya atau fungsi dari sinyal output dan turunannya. Disajikan ke controller sedemikian rupa untuk mengurangi kesalahan dan membawa keluaran sistem ke nilai yang dihendaki. Istilah kendali loop tertutup selalu berarti penggunaan aksi kendali feedback untuk mengurangi kesalahan sistem. Sebagai contoh dari sistem kontrol tertutup ini adalah sistem kendali suhu ruangan AC. Dengan mengukur suhu ruangan yang sebenarnya dan membandingkan dengan suhu acuan, suhu yang dikehendaki, termostat menjalankan alat pemanas atau pendingin atau mematikannya sendiri sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa suhu ruangan tetap pada suhu yang nyaman, tidak tergantung dari keadaan luar. Nah, ini AC air conditioning system. Kontrolnya tidak tergantung dari output sistem, tidak dapat memberikan kompensasi ataupun koreksi jika ada gangguan. Contohnya yaitu mesin cuci, oven, dan lain-lain. Ketepatan hasil tergantung pada kalibrasi, sederhana dan murah. Closed loop control system, aksi kontrolnya tergantung pada output sistem melalui feedback. Mengatasi kelemahan sistem open loop karena bisa memberikan koreksi saat ada gangguan. Mungkin terjadi overkoreksi sehingga sistem justru menjadi tidak stabil, kompleks dan mahal karena komponen lebih banyak. Contohnya pengaturan kecepatan motor, pendingin, pemanas ruangan, AC. Nah, seperti pada gambar nih, diagram blok open loop control system itu yang di atas, yaitu input langsung tidak terjadinya sebuah feedback.
Automatic system. Sistem otomatis adalah suatu sistem yang bekerja secara otomatis tanpa harus dikendalikan oleh sesuatu. Suatu teknologi yang berkaitan dengan aplikasi mekanik, elektronik, dan sistem yang berbasis komputer PLC, ataupun mikro. Semuanya bergabung menjadi satu untuk memberikan fungsi terhadap manipulator. Elemen dasar sistem otomasi. Terdapat 3 elemen dasar yang menjadi syarat mutlak menjadi dalam sistem otomasi, yaitu pertama power, kemudian program, yang ketiga adalah kontrol sistem, yang semuanya itu mendukung proses dari sistem otomatis tersebut. Nah, power atau bisa dikatakan sumber energi dari sistem otomasi, berfungsi untuk menggerakkan suatu komponen dari sistem otomasi. Sumber energi bisa menggunakan energi listrik, baterai, ataupun aki, acu. Semuanya tergantung dari tipe sistem otomasi itu sendiri. Program of instruction. Program kerja dari sistem otomasi mutlak memerlukan sistem kontrol baik menggunakan mekanis, elektronik maupun komputer. Untuk program instruksi, perintah pada sistem kontrol mekanis maupun rangkaian elektronik tidak menggunakan bahasa pemrograman dalam arti sesungguhnya, karena sifatnya yang analog. Untuk sistem kontrol yang menggunakan komputer dan keluarganya, PLC maupun microcontroller, bahasa pemrograman merupakan hal yang wajib ada. Sistem kontrol merupakan bagian penting. Apabila suatu sistem otomatis dikatakan layaknya organ tubuh manusia, maka sistem kontrol merupakan bagian otaknya ataupun pikiran yang mengatur dari keseluruhan gerak tubuh manusia tersebut. Sistem kontrol dapat tersusun dari komputer, rangkaian elektronik sederhana, peralatan mekanik. Hanya saja penggunaan rangkaian elektronik, peralatan mekanik mulai ditinggalkan dan lebih mengedepankan sistem kontrol dan penggunaan komputer dan sebagainya, PLC dan microcontroller. Automatic system, discrete. Sistem otomasi yang hanya mengenal batasan minimal dan maksimal, tidak ada nilai di antaranya. Contoh on-off, kemudian bilangan biner 0 dan 1. Continuous, berkelanjutan. Sistem otomatis yang mengenal lebih dari 2 nilai, bukan hanya nilai maksimal dan minimal. Contoh mati, kecepatan 1, kecepatan 2, gigi 1, gigi 2. Contoh automatic wireless scoring board for taekwondo, PLC. Wastafel otomatis memakai sensor. Automatic control system. Sistem kendali otomatis adalah suatu sistem yang memiliki sensor, aktuator, dan kontrol. Pada sistem ini mencakup gabungan antara kontrol sistem dan automatic system. Contoh automatic control system yaitu printer, kamera, dan lift. Baik, terima kasih atas sarannya. Kita sampai jumpa di materi yang selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.